Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru, berkat yang baru, kemurahan Tuhan yang baru. Bersukacita menyapa setiap saudara melalui renungan yang dikirim dari Gereja Kristen Nazarean Philadelphia. Kita akan melanjutkan renungan kita dengan tema besar mengikuti pimpinan Tuhan. Dan di sesi yang pertama kita sudah belajar bahwa kadangkala ketika kita mengikuti pimpinan Tuhan, ada momen, ada fase, ada saat di mana kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Taat kadangkala harus berkorban, taat kadangkala harus melewati situasi yang tidak nyaman, tetapi itu adalah harga yang harus kita bayarkan sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah apa yang kita pelajari dari ayat yang ke-27 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Firman Tuhan ini mencatat bahwa ketika Filipus taat, dia mau pergi ke jalan yang sunyi, meninggalkan keramaian di Samaria, meninggalkan kenyamanan di Samaria. Dia pergi ke sebuah tempat yang dia mungkin tidak kenali, dia juga tidak dikenal di sana, tetapi ada sebuah kejutan dalam tanda petik. Ada seorang yang dikatakan disebut di sana ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, seorang pegawai istana. Bukan pegawai biasa, tapi dia adalah seorang pembesar. Kemudian dia punya tanggung jawab yang istimewa karena merupakan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Ini pejabat penting. Tidak pernah menyangka bahwa ketika Filipus pergi ke sana, dia diutus dengan sebuah tujuan yang jelas, bahwa dia harus berjumpa, berbicara dengan orang ini, sida-sida Ethiopia ini. Tidak pernah menyangka bahwa ketaatan yang ditunjukkan Filipus itu menghadirkan kesempatan baru untuk bertemu orang baru, orang yang punya pengaruh, dan nantinya keyakinan saya bahwa ketika dia percaya Yesus, dia menjadi dampak yang lebih besar di negerinya, di Ethiopia. Perenungan dari teks ini mengajarkan bahwa ketika Filipus memutuskan untuk taat, Tuhan membawa kepada kesempatan-kesempatan yang baru. Ketaatan melahirkan kesempatan. Ketaatan membawa kepada sebuah kesempatan. Ini menarik sekali. Ketika Filipus taat, sekalipun dia harus meninggalkan kenyamanan di belakang, dia mau taat ikuti pimpinan Tuhan, dan akhirnya dia berjumpa dengan kesempatan yang baru, yang lebih besar yang Tuhan nyatakan di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar satu prinsip penting bahwa ketika saya dan saudara memutuskan untuk taat, betul kadang-kadang harus meninggalkan kenyamanan, kadang-kadang taat itu tidak mudah, kadang-kadang taat itu susah, kadang-kadang taat itu tidak nyaman, tetapi yakinlah seperti apa yang dialami oleh Filipus, ketaatan itu akan menuntun kita kepada kesempatan. Taat kepada Tuhan akan menghasilkan kesempatan yang baru. Mungkin ketika kita taat, kita akan kehilangan kesempatan yang ini, tetapi yakinlah bahwa akan ada kesempatan yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita. Filipus mungkin kehilangan kesempatan menjadi pemimpin dan pendiri gereja di Samaria, tetapi Tuhan menghadirkan kesempatan yang baru dan bertemu dengan orang besar dan punya dampak yang lebih besar di Ethiopia. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk berjalan di jalan yang sunyi. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan berjalan di situasi yang tidak mudah. Tapi kalau itu bentuk dan ekspresi dari ketaatan, yakinlah bahwa ada kesempatan yang akan kita jumpai di sana. Percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rencana yang sempurna. Akan ada kesempatan dan hal yang baru yang Tuhan percayakan buat kita. Kiranya firman Tuhan yang menolong kita untuk terus taat dan setia di dalam kehendak dan kemurahan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena bisa belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami bagaimana ketaatan akan menghadirkan kesempatan. Ketaatan akan menghadirkan berkat dan hal-hal yang tidak pernah kami duga dan kami prediksi sebelumnya. Terima kasih atas rahmat-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami di hari yang diberkati ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.